sejak awal memang tempat itu tidak untuk penduduk. Didesain. Kenapa di situ ada pemukiman? Itu ada sesuatu yang dilanggar dan melakukan pembiaran. Sabtu pagi, awal Maret 2023 menjadi catatan kelam warga di kawasan Koja, Jakarta Utara. Kepulan asap sisa kebakaran semalam masih nampak jelas meluluh lantahkan sebagian rumah warga di Jalan Tanah Merah, Jakarta Utara. Meski berat beban yang harus dirasakan korban kebakaran, namun asa dan harapan masih jelas tersirat dari sebagian korban untuk mencari barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Salah satunya Ahmad Muhajir Sidik. Di tengah reruntuhan bangunan rumah miliknya yang telah terbakar hebat, Ahmad mencari uang tabungan milik ibunya. Ahmad Muhajir Sidik menuturkan bahwa uang tabungan selama setahun milik ibunya ditemukan hangus terbakar. Ini nyari uang kumpulannya ibu saya dari bulan Lebaran Haji tahun lalu, rencana buat puasa karena kan ibu saya dagang, jadi ibu saya mengumpulkan supaya di bulan puasa ibu saya libur karena tahun kemarin bulan puasa ibu saya sakit, sakit drop gitu kalau dagang. Jadi rencananya bulan puasa ini ibu saya tidak dagang, kayaknya mengumpulkan uang. Nah, buat lebaran ya itu? Iya, ini buat lebaran. Buat makan puasa. Iya, buat makan puasa. Nah, gitu. Ini uang sisa uang ininya, uang kertasnya sudah seperti ini. Manusia hanya bisa berharap, namun takdir berkata lain. Uang simpanan di dalam kaleng selama 1 tahun untuk ibadah bulan Ramadan kini telah sirna. Gambaran duka korban yang dialami Ahmad Muhajir Sidik dan keluarga adalah sebagian potret dampak yang harus diterima warga akibat kebakaran depo minyak milik Pertamina di Pelumpang, Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemprov DKI Jakarta, jumlah warga yang terdampak dan mengungsi akibat kebakaran depo Pelumpang Pertamina hingga kini berjumlah 206 jiwa. Sementara korban meninggal dunia berjumlah 19 jiwa, sedangkan untuk korban dirawat sebanyak 32 jiwa di 6 rumah sakit di Jakarta. Banyak korban jiwa dalam peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang menjadi perhatian khusus pemerintah. Lalu apa yang sebenarnya terjadi kala itu? Ini udah mulai kosong tempat ini, bau bensinnya kuat banget di sini. Gak kuat, mata perih, bensinnya bau banget. Malam itu, warga di Jalan Tanah Merah mulai resah dengan adanya bau menyengat dari bahan bakar minyak. Tak lama, keresahan warga berubah menjadi panik setelah api mulai berkobar disertai bunyi ledakan menyambar. Awas! Awas! Lari! Lari! Lari!
Korban jiwa tak berdosa berjatuhan usai api merambat cepat ke pemukiman warga yang hanya berjarak belasan meter dari lokasi depo minyak Pertamina. Peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja, Jakarta Utara kini telah menjadi sorotan publik. Kepingan fakta-fakta dari lokasi kejadian tengah dikumpulkan tim investigasi kepolisian untuk mencari titik terang penyebab terjadinya peristiwa kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Lantas, apa yang sebenarnya menjadi penyebabnya? Sejak awal memang tempat itu tidak untuk penduduk didesain oleh. Kenapa di situ ada pemukiman, itu ada sesuatu yang dilanggar dan melakukan pembiaran. Malam itu, warga tak menduga jika api akan menjalar dengan cepat membakar rumah-rumah mereka. Pemukiman warga di radius 300 meter dari terminal BBM Pertamina atau depo Pertamina Pelumpang hangus terbakar tak tersisa. Sebanyak 52 unit mobil pemadam kebakaran, 260 petugas damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Yang nggak berkepentingan mundur, tolong. Selama 6 jam, petugas dan warga berjibaku memadamkan api. Hingga akhirnya pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 2 dini hari. Tercatat ada 19 warga tewas dan 51 warga luka berat. Salah satu warga yang selamat menceritakan bagaimana awal mula kebakaran hebat itu terjadi. Keluarga saya di rumah, kejadian waktu itu kan pas sholat isya, saya masih di musola. Jadi saya pulang itu di sini udah berkabut, bensin semuanya, udah susah napas, nggak bisa. Saya juga hampir pingsan, masuk mobil langsung saya keluar sama keluarga semua. Evakuasi kemana, Pak? Bapak saya ke Cilincing, ke tempat saudara ya. Saudara ya. Untuk mengurai terbakarnya depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara, tim menemui praktisi migas yang sudah 35 tahun bergelut di dunia perminyakan untuk menganalisa penyebab kebakaran hebat itu. Di dalam bahan bakar bensin atau kondisi ini saya dengar itu adalah Pertamax dari Indramayu, ada uap yang terbawa di dalam fluida itu. Ya, begitu dia fluida itu kemasuk ke udara bebas, uapnya ikut gasnya, ya gas ikutannya, uap gas dari fluida bensin Pertamax tadi itu akan lepas ke udara. Nah, pada saat lepas ke udara itu sangat dipengaruhi juga oleh kelembaban udara. Ya. Pada saat kelembaban udara tinggi, dia tidak akan naik ke atas, dia akan menyebar di ketinggian tertentu dan berakumulasi di satu tempat, gitu. Apalagi ada angin, anginnya dangkal, ya dia akan terbawa oleh angin dan menyebar, gitu. Tapi kalau kondisi normal kemudian panas, dia akan naik ke atas. Nah, itu yang menyebabkan sih menurut saya kelihatannya pada saat itu kemudian sudah ada kebocoran, ya.
ada kebocoran, dan kebocoran itu karena tekanannya tinggi kemudian bocornya kecil, itu ya simpel aja lah. Kalau kita punya pipa bocor, nyembur ke atas kan, ya, nyembur kemudian uapnya menyebar karena udara lembab, ya, itulah yang menyebabkan kayaknya bergeser ke arah pemukiman, ya, uap dari bahan bakar minyak tadi gitu loh. Nah, itu ada percikan api sedikit, udah pasti itu menyebar cepat sekali, flammable, dia langsung meledak dan membakar. Aroma kejanggalan terbakarnya depo Pertamina Pelumpang memang terasa kuat. Karena terminal bahan bakar minyak Pelumpang milik Pertamina pada tahun 2018 diakui dunia sebagai terminal penyimpanan paling efisien dan aman kedua di dunia setelah terminal penyimpanan bahan bakar milik Saudi Aramco. Namun penghargaan itu seakan tak berarti akibat insiden kebakaran sepekan lalu. Inilah penampakan pipa instalasi depo Pelumpang yang diduga bocor hingga terjadi kebakaran. Jejak hitam bekas terbakar masih terlihat di pipa itu. Kalau saya mau bicara yang agak sedikit gamblang, ya memang ini adalah adanya ketidaksensitifan petugas di lapangan karena ada failure dari satu peralatan atau instalasi. Tadi saya bilang sistem sama mekanisme, sama peralatan, ya, sama perawatan itu ada satu kesatuan, ditambah satu lagi tadi ada dibilang katanya kondisi alam, ya kan? Satu lagi yang jangan lupa, manusianya. Ya. Nah, ini manusia ini semuanya bagus, kalau manusianya yang menanganinya nggak bagus, itu juga akan membuat satu bencana. Bahkan ini yang paling vital, nah, tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya sangat sensitif, saya kira ini semua satu kesatuan yang tidak boleh diabaikan, yang namanya kesatuan concern terhadap health, safety, security, environment, HSSE. HSE concern itu adalah top down, semua lapisan, ya, mulai dari puncak tertinggi sampai orang level paling rendah. Meski diduga ada human error dalam insiden ini, namun bukan berarti Pertamina bisa disalahkan sepenuhnya. Keberadaan pemukiman yang terlalu dekat dengan depo Pelumpang juga bisa jadi pemicu munculnya jatuhnya korban. Karena sejatinya, pemukiman warga harusnya berada jauh dari depo untuk menghindari kemungkinan terburuk. Namun pada kenyataannya, rumah warga yang terbakar berada sangat dekat dengan depo. Sejak awal memang tempat itu tidak untuk penduduk. Kenapa di situ ada pemukiman? Itu ada sesuatu yang dilanggar dan melakukan pembiaran. Atas kejadian ini benar atas kebijakannya, karena ada orang-orang. Sepekan berlalu pasca peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang, sengkarut permasalahan mulai bergejolak. Malam itu, ratusan warga korban kebakaran di depo Pertamina Pelumpang meminta PT Pertamina bertanggung jawab sepenuhnya atas peristiwa kebakaran yang terjadi. Bahkan, warga juga menolak untuk direlokasi. Kita sepakat tetap menuntut Pertamina untuk bertanggung jawab kepada korban yang terjadi di RW 9, kepada korban
yang meninggal dunia ataupun yang luka-luka. Begitu. Carut marut soal penyelesaian warga di sekitar Depo Pelumpang hingga kini masih jadi perdebatan. Pemukiman yang berada 50 meter di sekitar depo memang seharusnya tak boleh ada. Namun sejak dibangunnya Depo Pelumpang pada tahun 1972, kawasan yang seharusnya zona hijau malah semakin hari semakin dipenuhi pemukiman warga. Sejak awal memang tempat itu tidak untuk penduduk, ya, didesain oleh Pertamina. Kemudian dengan berjalannya waktu, kenapa di situ ada pemukiman, itu ada sesuatu yang dilanggar dan melakukan pembiaran. Ya, tapi ada sesuatu yang seharusnya tidak boleh, tapi ada biarin dah, kata gitu kan. Nanti lama-lama biarin lama, ya gitu akhirnya ya muncullah ini, gitu, ya kan. Itu kayak bom waktu lah, meledaknya saat ini misalkan ada bencana, ada apa. Coba kalau dulu, tapi itu semua orang bilang, lah ngomong gitu, Anda bicara aja. Coba Anda pelakunya. Nah sekarang pelakunya tuh dari generasi ke generasi loh. Ini tahun 74 loh. Udah 74 sekarang 2000, itu udah 49 tahun yang lalu. Tapi berjalannya waktu siapa-siapa, kalau dibilang siapa kita tidak tahu. Gitu loh. Nah sekarang jangan cari siapanya Pak. Jangan mencari siapanya. Apa yang kita lakukan berikutnya? Move on lah kita. Pelumpang, Pertamina, kebakaran. Tingginya resiko tinggal di sekitar terminal penyimpanan bahan bakar milik Pertamina ternyata tak membuat takut warga. Sejak kejadian di awal tahun 2009 hingga kini warga belum mendapat rencana relokasi. Kalau bicara progres, kami belum pernah dengar ya perencanaan ya terkait dengan rencana tata ruang ya di Pemda DKI itu kami belum pernah mendengar. Karena kebetulan kami pernah mendampingi di pemerintah di Wali Kota Jakarta Utara selama 5 tahun pun belum pernah membicarakan masalah ini. Di tengah sengkarut masalah yang terjadi akibat dampak kebakaran Depo Pertamina Pelumpang, kini korban kebakaran harus dihadapkan masalah tempat tinggal sementara. Untuk korban yang rumahnya tidak bisa lagi ditempati, pihak kelurahan akan menanggung biaya sewa rumah selama 3 tahun. Semua yang korban yang kehilangan tempat tinggal, saya suruh cari sendiri dulu. Silahkan sesuai dengan kebutuhannya. Nanti kita data, ya kita data ada berapa. Nanti yang kira-kira membutuhkan itu, lalu kita nanti kita bayarkan. Ya. Kita cari sponsor. Kira-kira berapa lama? Dalam 2 hari ini. Secepat dalam 2 hari ini, hari Kamis karena sudah seminggu. Sampai hari Kamis ini sudah SOP-nya sudah seminggu. Untuk anggaran maksudnya kontrakannya Bu, misalkan Berapa bulan gitu Bu? dari pemerintah ya, tahun rencananya gitu. sih ini ya kita ya sesuai dengan anggaran nanti. Oh, ya, sesuai ada anggarannya. Bisa saja mungkin yang kalau anggarannya cukup, yang korban yang benar-benar kehilangan tempat tinggal itu bisa kita kontrakkan selama 3 tahun. Oke. Bisa saja. Tapi yang untuk yang mungkin agak ringan 3 bulan. Namun, bantuan sewa rumah yang akan diberikan pemerintah setempat diakui warga diberikan secara terbatas. Kata saya, berarti ya kalau cuma RW 1, RW 9 nggak diakuin warga dong. Itu sih DL, kata gitu bilangnya. Itu kata Bu Lurah? Iya. Oh gitu. Padahal dampaknya sama, kita juga hancur. Bu, dengan kondisi rumah yang hancur begini, kalau memang cuma 1 bulan dikontrakin gimana Bu? Ya nggak mau lah. Ya nggak mau Pak, orang rumah saya hancur. Baju cuma yang dipakai doang. Rumah nggak punya duit, coba. Tak disangka tak diduga, peristiwa kebakaran Depo Pertamina Pelumpang pada kenyataannya kini hanya menyisakan duka bersama belasan jiwa yang melayang sia-sia. Karena selama tidak ada ketegasan dari stakeholder dan tidak ada kesadaran di masyarakat akan pentingnya keselamatan di lingkungan objek vital dengan resiko tinggi, maka korban akan terus berjatuhan. Jambar. Akbar.
Gambar. Lihat saudara. Pelan-pelan lihat saudara, jangan balik. Pelan-pelan lihat saudara, jangan balik, jangan balik. Jangan balik, lihat saudara. Saya juga mau